warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmat yang beliau berikan kepada kita bisa kembali berkumpul di ruangan kita di sekolah ini. Tak lupa salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan selalu berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu para majelis guru yang telah hadir di ruangan kita ini. Tanpa memperpanjang kalimat, kita masuk saja ke acara berikut, yaitu membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membacakan Al-Fatihah nanti acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Fatihah mulai. Selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu para hadirin kami mohon berdiri. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, satu mati. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu mohon duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 04 Sungai Kamuya yang hari ini diwakili oleh Ibu kita, yaitu Ibu Yeni. Kepada Ibu Yeni kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur karena kita telah diberi rahmat, kesehatan jasmani dan rohani pada hari ini.
kita sampainya untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Dan tak lupa pula kita menunjukkan selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari kegelapan ke zaman yang terang dan berilmu pengetahuan pada saat ini. Baiklah, pada hari ini kita dan juga kawan-kawan atau rekan-rekan melaksanakan seminar tentang diseminasi budaya positif bagi guru-guru penggerak. Dan juga saya selaku kepala sekolah atau mewakili, mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan oleh teman-teman kita atau guru-guru kita sebagai guru penggerak banyaklah manfaatnya, hendaknya bagi kami atau guru-guru yang lain bisa nanti untuk mengikuti atau masuk sebagai guru penggerak untuk berikutnya. Dan juga kami berterima kasih kepada guru-guru penggerak yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan nanti bisa sebagai motivasi bagi guru-guru yang lain dan dapat manfaat dan juga bisa kami terapkan di kelas atau di sekolah kita masing-masing. Jadi kami bermohon apa ilmu yang ada bagi guru-guru penggerak berikanlah kepada kami yang belum atau yang akan menempuh jejak guru-guru penggerak yang sudah ada sekarang ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, apa yang kita laksanakan sekarang diberinya syafaat, diberinya hidayah supaya acara pada saat ini berlangsung dengan sukses dari awal ini sampai akhirnya nanti. Amin amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin seminar yang kami hormati, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yeni yang telah memberikan kata sambutan di depan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke acara inti tentang seminar diseminasi budaya positif, sebaiknya kita berdoa kepada Allah yang akan dipimpin oleh Ibu Yunita. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan untuk guru kita Elsa, supaya kegiatannya itu berjalan dengan baik dan berkat rahmat Engkau lah
beliau itu akan menjadi seorang guru penggerak dan sebagainya. Dan kemudian daripada itu, untuk kelancaran ini kami mohon kepadamu ya Allah, berilah dia kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri jugalah dia petunjuk dan tunjukilah dia jalan yang lurus. Kepada Engkau lah kami minta tolong. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya itulah permohonan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yunita. Mudah-mudahan dengan selalu berdoa kepada Allah, semua doa kita dijawab oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara seminar kita akan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita masuk ke acara seminar diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Elsa Krisna Prima, dan kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu semua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Ibu dan Bapak telah sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri acara seminar siang hari ini. Baiklah, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk kepada materi aksi nyata budaya positif, yaitu pada modul 1.4, sebelumnya saya tertarik ya Bapak Ibu. Ada sebuah kutipan di sana, katanya ada kutipannya, yaitu apabila kita mendengarkan sebuah materi, jangan dilihat siapa yang menyampaikan materi tersebut, tapi ingatlah apa yang disampaikannya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua, dan juga untuk kita semua, demi kemajuan sekolah kita dan demi kebaikan untuk anak didik kita ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita mengadakan ice drinking terlebih dahulu? Baiklah, untuk ice drinking kali ini saya minta Bapak Ibu untuk mengingat dulu nama makanan tradisional. Jadi nanti siapa yang telah menyebutkan makanan tradisional, nanti misalnya Ibu Esi menyebut makanan tradisionalnya onde-onde, huruf akhirnya apa? Ya Bu. Nanti disambung lagi, siapa lagi? Jadi makanan tradisional yang berikutnya disebutkannya itu yang berawalan E. Seperti itu. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Baiklah, untuk pertama saya minta kepada Bapak Rocky. Coba
ngantuk atau mungkin juga sudah lapar ya Bapak Ibu. Habis ini kita makan bersama. Baiklah, kita lanjut saja. Tujuan diadakannya diseminasi positif budaya positif. Yang pertama itu untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor Kota. Dan yang kedua, tentu juga untuk berbagi ilmu yang saya dapat dalam proses pendidikan guru penggerak. Yang ketiga, tentu juga dengan melakukan kerjasama dengan Bapak dan Ibu guru semua yang ada di UPTD SDN 04 Semekoya. Semoga setelah kita melakukan diseminasi budaya positif, kita dapat mengimplementasikannya di sekolah kita maupun di kelas kita nanti masing-masing. Bapak Ibu, ada tujuan pendidikan menurut Hajar Dewantara, yaitu tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuhnya anak atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, dan juga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sementara budaya positif itu sendiri itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, bisa juga disebut dengan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif agar sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Yang mana konsep utama budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Terus ada lagi di sini perubahan paradigma belajar. Jadi dalam kita membangun budaya positif, itu sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ada lagi perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol atau ilusi kontrol Dr. William Glaser. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa semua pengaturan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa makna dari disiplin positif? Makna dari disiplin positif. Nah, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia
yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Adapun keyakinan sekolah atau kelas itu, yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan yang kedua, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu berbicara tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya sudah mencoba untuk menyusun sebuah keyakinan kelas di dalam kelas yang saya ajar, itu di kelas 6. Saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak. Yang pertama, kita minta dulu pendapat dari anak-anak tadi untuk kesepakatan kelas mereka masing-masing. Setelah itu kita kelompokkan kesepakatan anak-anak tadi. Setelah itu kita ubah kesepakatan tadi menjadi kalimat positif. Dan setelah itu baru kita buat keyakinan kelas dan ditandatangani oleh peserta didik. Ini ada beberapa video ada video saya dalam membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak saya di kelas 6. Coba kita amati bersama ya Bapak Ibu. Kalau ada kritikan dan masukan boleh, nanti kalau ada yang mau ditambahkan, saya mohon untuk kritik dan sarannya untuk memajukan kita bersama ke depannya. Setelah kita nonton video dari Bapak Ibu, cuplikan video singkat saya dalam menyusun keyakinan kelas tadi. Di sini kita dapat dalam menyusun keyakinan kelas itu peraturannya selalu kembalikan, contoh seperti ini, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju di sana adalah tanggung jawab. Yang kedua, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang kita tuju itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Yang keempat, peraturan yang keempat yaitu dilarang melakukan kekerasan. Yang mana keyakinan kelas di sini adalah keselamatan menghormati orang lain. Dan yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Nah, pada keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang kita tuju yaitu kesehatan. Yang berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang kita tuju adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Yang berikut ada lagi gunakan masker. Nah, keyakinan kelas yang kita tuju adalah kesehatan. Yang berikutnya, peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita tuju di sini adalah keselamatan atau keamanan. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas itu? Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas itu, yang pertama keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hanya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Seperti yang telah saya susun di kelas 6 ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas setelah saya minta kesepakatan kelas anak kelas 6 tadi, didapatlah ada 5 keyakinan kelas di sana. Jadi kalau bisa keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, tidak
kita tidak tahu apa saja kebutuhan dasar itu. Seperti yang saya jelaskan barusan ya Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa saja itu contoh kebutuhan dasar? Nah, di sini kita dapat lihat kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya misalnya untuk bertahan hidup, nah itu perlu makan, seperti itu ya Bapak Ibu, perlu untuk kesehatannya, perlu istirahat, seperti itu. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang. Nah, sering kita perhatikan, mungkin kita bisa melihat anak-anak kita di kelas. Ada anak-anak itu yang sifatnya yang mencari perhatian. Nah, yang maunya disapa, maunya dimarahi terus. Sebenarnya kalau kita kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia, sebenarnya anak ini dia kekurangan kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang. Nah, itu yang akan menjadi PR kita nantinya, bagaimana cara kita untuk mengisi kebutuhan dasar anak tersebut. Terus yang berikutnya adalah penguasaan. Nah, kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebebasan dan kebutuhan yang lainnya adalah kesenangan. Nah, berkata dengan kebebasan, artinya bebas di sini bukan anak itu bebas membebaskan sebebas-bebasnya, bukan. Jadi maksudnya di sini, apalagi sekarang kita telah menggunakan kurikulum
itu ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang mereka maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, terus lagi kita lanjut lagi pada posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang berikutnya ada sebagai manajer. Nah, terus pada 5 posisi kontrol ini ada pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya itu adalah membuat orang merasa bersalah. Terus ada lagi posisi kontrolnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrolnya adalah siap penghukum. Ada lagi kalau kita melakukan pernyataan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kita kan sering katakan kepada anak itu, ayolah nak, apakah kalian tidak kasihan sama ibu? Ayolah nak, lakukan ini supaya nanti ibu tidak kena marah sama kepala sekolah. Ya, berarti posisi kontrol kita di sini adalah sebagai teman. Berikut adalah tadi kita mengeluarkan statement atau pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kalau kita melakukan itu berarti posisi kontrol kita itu adalah sebagai pemantau. Berikut ada lagi pernyataannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Berikutnya kamu selalu yang paling terakhir. Kita sering kita memberikan hukuman kepada anak itu misalnya, kamu selalu paling terakhir selesai mengerjakan tugas. Nanti kamu piket, kamu bersihkan kelas, semuanya akan dibantu oleh 1 orang pun misalnya. Tapi di sini kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini kita menemukan kasus tadi. Itu pada hasilnya Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengingatkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakannya. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah main ngobrol. Nah, kalau kita melihat kasus yang tadi, kira-kira posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Vivi tadi apa, Bapak Ibu? Kira-kira apa yang posisi kontrol yang diambil oleh Ibu tadi? Ya, harus Ibu ya. Berarti posisi kontrol yang diambil itu adalah sebagai teman. Bisa jadi sebagai teman atau bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang terkuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri yang mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, pada segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kemarin saya sedang mencontohkan juga pada salah seorang siswa saya, pada salah seorang murid saya di kelas. Itu ada salah seorang murid saya itu yang sering datang terlambat. Ya, setiap ke sekolah dia selalu datang terlambat. Bahkan di saat saya sudah masuk ke kelas pun dia juga baru datang. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah saya ingatkan sekali 2 kali tetap melakukan hal yang sama, sehingga saya itu baru saya melakukan segitiga restitusi. Nah, nanti saya akan cuplikan sebuah video bagaimana saya melakukan kegiatan segitiga restitusi kepada siswa saya tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Berikut, segitiga restitusi
Yang kedua, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, contohnya di sini, maaf ya Bapak Ibu, tidak jelas. Di sini katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang kita tanyakan kepada anak. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu hal kebutuhan. Kalau menyatakan keyakinan, nilai apa yang dapat kamu sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan hal ini. Berarti kita tidak boleh menjudge anak tersebut atau tidak boleh memberikan hukuman kepada anak tersebut. Tapi kita harus lihat dulu apa, kita harus validasi dulu kebutuhannya, kita stabilkan identitas, dan setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berikut, menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita harapkan setelah kita melakukan seri 3 restitusi, hal-hal buruk yang dilakukan oleh anak kita tersebut mereka bisa merubahnya untuk masa yang akan datang. Gitu. Berikutnya, menstabilkan identitas. Nah, itu berusaha itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berikutnya kita juga bisa katakan kepada kita bahwa apa yang tidak tertarik untuk mencari tahu siapa benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada diri sendiri? Jadi kita bisa lontarkan pertanyaan seperti itu kepada anak kita. Berikut, ada validasi tindakan yang salah. Jadi, validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Berikutnya adalah validasi tindakan kelas. Kita bisa menyatakan kepada anak tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha jaga seperti itu, tapi tambahkan sifat yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya ada lagi keyakinan, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intensif sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, contohnya bisa kita menanyakan kepada anak itu yang pertama, apa nilai kita percaya di sekolah kita? Yang kedua, nilai apa saja yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin menjadi anak seperti apa? Berikutnya, bisa saja kita menanyakan kepada anak tersebut apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, dan apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Apa saja konsep yang harus kita terapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah disiplin positif. Itu sudah pasti. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nisa tahu nggak kenapa Nisa dipanggil ke kantor hari ini? Apa kesalahan Nisa kira-kira ibu panggil Nisa datang ke kantor? Oh, Nisa sering terlambat datang ke sekolah ya. Terus ibu juga dapat laporan dari guru-guru yang lain kalau Nisa itu sering terlambat datang ke sekolah.
Nisa tahu nggak akibatnya kalau kita sering terlambat datang ke sekolah? Nah, banyak pelajaran yang tinggal. Kadang-kadang ibu sudah menerangkan pelajaran di kelas, Nisa baru datang. Ya, itu. Terus lagi, sekarang ibu mau tanya, apa alasan Nisa sering datang terlambat ke sekolah? Nah, sering main game di rumah malam-malam. Itu nggak boleh nih anak ya, apalagi di saat waktu jam pelajarannya itu di saat kita masih sekolah, kita harus bisa mengatur waktu kita. Nah, ada nggak keyakinan kelas yang bisa langgar? Ya, apa keyakinan kelas yang dilanggar? Ya, pelajaran terus datang tepat. Kan keyakinan kelas kita sudah kita buat. Keyakinan kelas kita yaitu datang tepat. Datang tepat waktu. Terus lagi di saat Nisa terlambat datang ke sekolah, dan saat ibu menerangkan pelajaran, Nisa datang, nanti teman-teman yang lain juga terganggu, jadinya ibu nggak bisa meneruskan menerangkan pelajaran, ya. Bisa nggak Nisa merubahnya untuk yang kedepannya? Nah, bagaimana cara merubahnya? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Terus apa lagi? Bisa tidur cepat, ya. Nah, tidak boleh tidur lambat, ya. Cepat tidur malam itu. Kalau sekarang mau tanya, kalau misalnya bisa katanya main game di rumah, kalau PR bagaimana? Ada dibuat PR-nya. Tapi ibu yakin kalau ada membuat PR pun itu mungkin asal cepat selesainya saja, ya. Jadi sekarang Nisa sudah tahu kan di mana letak kesalahan Nisa? Sudah. Apa kesalahannya? Sering datang? Ya, sering datang terlambat sehingganya banyak tertinggal pelajarannya. Itu ya Nisa, untuk kedepannya ibu harap Nisa bisa datang tepat waktu dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah, ya. Nisa mau berjanji, itu bukan berjanji sama ibu tapi berjanji pada diri Nisa sendiri, ya. Ada. Ini sudah kita lihat ada konsep inti budaya positif. Yang mana dalam konsep inti budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas dan segitiga
tertib. Ya. Apalagi Bapak Ibu, kita sering berbicara kepada anak, kita sering menerapkan kedisiplinan terhadap anak. Kira-kira kalau disiplin itu apa yang terbayang sama anak kalau kita sebutkan kata disiplin kepada anak? Peraturan. Nah, peraturan ya Bapak Ibu. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita itu memiliki motivasi, nah mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Apa maksudnya itu motivasi intrinsik? Jadi masing-masing murid kita itu, masing-masing peserta didik kita itu, dia sudah mempunyai motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri, tanpa terpengaruh walaupun kita berikan dia hukuman, walaupun kita berikan dia peringatan atau apapun itu, tapi anak didik kita itu dia sudah memiliki motivasi yang sudah ada di dalam diri mereka masing-masing. Berikutnya yaitu disiplin positif. Nah, pada disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita, yaitu adalah disiplin positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Berarti kalau kita ingin menerapkan disiplin kepada anak murid kita atau peserta didik kita, berarti kita harus menerapkan disiplin pada diri kita terlebih dahulu. Nah, apabila kita tidak mempunyai motivasi untuk menerapkan disiplin kepada diri kita sendiri, berarti kita memerlukan orang ketiga nanti untuk menstimulus supaya kita bisa mendisiplinkan diri kita seperti itu, Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai kebajikan di sini yaitu dapat kita lihat pada slide depan. Nilai-nilai kebajikan ada di sini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri sesuai dengan filosofi profil pelajar Pancasila. Kita lihat satu persatu dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun elemen kunci dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Elemen kunci dari berkebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya, mampu
profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yakni dia bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri di profil pelajar Pancasila adalah sadar akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang kelima, yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis bisa memproses informasi kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Setiap tahapan bernalar kritis ini dilakukan secara objektif. Elemen kunci bernalar kritis yakni memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu profil pelajar Pancasila yang lain yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya di sini adalah kreatif dalam profil pelajar Pancasila adalah menghasilkan gagasan orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Adapun nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil di sini yaitu sikap murid. Kita mengharapkan murid itu nanti mempunyai toleransi. Yang kedua, memiliki rasa hormat. Yang ketiga, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga berkomitmen. Yang bisa saya paparkan